Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Habib Afif Abdurrahman, NIM 230150446, kelas 5C. Saya akan menjelaskan tugas kuliah saya di mata kuliah Etika Profesi. Studi kasus. Jadi di sini saya berencana untuk membuat sebuah perusahaan startup yang bergerak di bidang e-commerce dan ingin merekrut beberapa karyawan staf yang akan dijadikan sebagai SDM, sumber daya manusia di perusahaan startup. Kemudian, di sini saya akan merencanakan profesionalisme di bidang IT, apa saja yang saya akan rekrut, dan saya akan menjelaskan job desk dan berapa jumlah orangnya. Kemudian, tidak hanya di bidang IT, saya juga akan menjelaskan job desk di bidang lainnya di luar IT yang akan dibutuhkan. Berikut, saya membuat studi kasus tentang perusahaan yang bergerak di bidang pertanian berbasis IT. Jadi di sini pertama saya membutuhkan software engineer developer. Untuk apa saya membutuhkannya? Jadi saya akan membuat pertanian berbasis IT. Saja harus menggunakan sebuah program yang nantinya software engineer ini dia akan bekerja sama dengan konsultan pertanian. Nanti saya akan menjelaskan. Jadi tugasnya dia adalah merencanakan sistem software yang bisa memonitoring dan menjalankan pertanian secara digital. Dia nanti akan bekerja sama dengan konsultan pertanian. Kemudian selanjutnya kita membutuhkan konsultan pertanian. Untuk apa? Di sini kita membutuhkan konsultan pertanian karena tentu saja untuk perusahaan yang bergerak di bidang pertanian tentu saja membutuhkan seorang yang memahami tentang bidang pertanian. Jadi di sini kita tempatkan dia sebagai ahli pertanian, sebagai pakar pertanian yang nantinya dia akan membuat perkembangan, mengatur dan mengawasi jalannya perusahaan agar perusahaan dapat menghasilkan produk-produk pertanian yang berkualitas. Oleh karena itu, konsultan pertanian dibutuhkan untuk masalah-masalah yang menyangkut dengan pertanian dan pangan di bidang produksi di perusahaan ini. Kemudian selanjutnya adalah teknisi alat pertanian. Tadi saya salah, maaf. Software engineer itu lebih tepatnya bekerja dengan teknisi alat pertanian. Bagaimana? Jadi teknisi alat pertanian ini dia berperan sebagai bagian yang menangani hal-hal yang berkaitan dengan alat kelistrikan, alat-alat yang membantu menunjang jalannya kerja dari perusahaan ini, industri pertanian. Di sini diharapkan teknisi alat pertanian ini dapat menggunakan alat pertanian tentunya, kemudian dapat mengimprovisasi, yaitu melakukan perkembangan. Kenapa harus begitu? Karena konsul teknisi alat pertanian ini akan bekerja sama dengan bidang software engineer. Karena kita ingin membuat suatu perusahaan industri pertanian yang berbasis IT. Jadi pertanian yang semi digital. Tidak sepenuhnya berjalan secara manual. Tapi kita ingin mengimprovisasi industri pertanian ini dengan membuatnya menjadi semi IT dengan menerapkan mengimplementasikan ilmu-ilmu IT, ilmu-ilmu IT programming ke dalam industri pertanian ini, yang nantinya bagian
teknisi alat pertanian akan bertugas di bagian kelistrikan dan teknis hardware alatnya, sementara software engineer akan bertugas dan bertanggung jawab menciptakan sistem, algoritma, serta aplikasinya agar mudah digunakan. Kemudian berikutnya kita membutuhkan sales manager. Untuk apa sales manager ini? Sales manager ini untuk singkatnya kita membutuhkan sales manager untuk meningkatkan penjualan produksi di perusahaan kita. Kita butuh seorang yang mampu mengetahui kondisi pasar, memahami strategi pasar, bagaimana pasar berjalan, sehingga produk kita dapat ditempatkan, dijualkan di tempat yang seharusnya gitu. Agar sales manager ini dapat menciptakan, mengkondisikan bagaimana produk pertanian ini bisa laku dan disenangi oleh banyak orang, sehingga klien kita tambah banyak. Jadi sales manager ini lebih berfokus kepada cara menjual produk hasil pertanian tadi. Ini sudah masuk ke bidang penjualannya. Jadi yang sebelumnya itu adalah bidang yang bertanggung jawab secara umum terhadap kualitas produknya. Kemudian sekarang sales manager adalah bertanggung jawab terhadap penjualan produknya. Kemudian tentu saja sales manager membutuhkan yang namanya anggota tim sales. Kita membutuhkan anggota tim sales untuk mengisi tim-tim marketing. Kemudian tentu saja berikutnya tenaga pertanian yang mana akan membantu untuk merawat dan menjaga tanaman. Sebagai anak buah dari konsultan pertanian yang mana akan menjalankan arahan dan instruksi konsultan pertanian, membantu bagian konsultan pertanian mewujudkan rancangan sistemnya, mewujudkan perencanaan untuk bidang pertanian ini. Bagaimana seharusnya, cara perawatannya bagaimana agar menghasilkan produk yang berkualitas. Kemudian kurir produksi, tentu saja kita membutuhkan shipment, membutuhkan bidang yang dapat orang-orang yang dapat mengirimkan barang-barang jualan kita, produk-produk kita kepada konsumen. Diharapkan kurir produksi ini bisa mengendarai mobil dengan baik sehingga dapat menjaga kualitas barang dari mulai di packing, dari mulai di perusahaan sampai ke tangan konsumen dalam kondisi yang baik. Cukup sekian dari saya. Inilah 7 bagian yang saya telah kemukakan job desk-nya di perusahaan bidang pertanian berbasis IT. Cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.